Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar satu tema, menikmati hidup yang Tuhan berikan. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Mengapa? Karena realitanya ada banyak orang yang tidak bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Ada kisah seorang kakek. Kakek ini tinggal di sebuah gubuk yang sesungguhnya tidak layak untuk ditinggal. Tetapi kakek ini tinggal di gubuk ini dan setiap hari dia harus mengemis di jalanan untuk memohon belas kasihan orang lain. Dan satu hari kakek ini jatuh sakit, lalu kemudian dia meninggal. Ketika kakek ini meninggal, saudaranya datang kemudian menguburkan kakek ini. Setelah kakek ini dikubur, keluarganya datang membereskan gubuk tempat tinggal sang kakek. Dan keluarganya menemukan sebuah peti berisi sejumlah besar uang. Kalau dihitung uang itu bisa membeli sebuah rumah yang layak untuk kakek ini tinggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sama seperti kakek ini. Kita memiliki uang, tetapi kita tidak menikmati apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita meninggal, orang lain yang menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menikmati kehidupan ini, bukan untuk memiliki dunia yang kita tinggal ini. Karena kita tinggal di dunia ini sementara. Ada waktunya Tuhan memanggil kita dan kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Kita harus tinggalkan semua yang kita miliki di muka bumi ini. Sangat penting bagi kita anak Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menikmati kehidupan ini. Selagi kita hidup di muka bumi ini, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita nikmati. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk mengejar kekayaan dunia ini, lalu kita tidak menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini bahwa setiap kita anak Tuhan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita kalau kita yang pertama memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita. Mengapa sukacita ini merupakan sangat penting dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan? Karena hidup di dunia ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Artinya bahwa sukacita ini datang daripada Tuhan. Dan sukacita daripada Tuhan, sukacita yang sejati, yang mampu mengalahkan segala pergumulan hidup, yang mampu mengalahkan segala kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita ini merupakan kekuatan untuk kita mampu menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sukacita memampukan kita untuk memberikan semangat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Orang yang kehilangan sukacita, orang yang kehilangan semangat hidup. Jadi tetaplah bersukacita di masa-masa sulit. Apapun yang kita alami hari-hari ini dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersukacita. Yang kedua, kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memiliki hati yang terhubung dengan Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Hati yang terhubung dengan Tuhan adalah hati yang berdoa. Hati yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Hati yang selalu berkomunikasi dengan Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber kekuatan itu sendiri. Doa merupakan napas hidup dari orang percaya. Ketika kita tidak berdoa, kita sedang tidak bernafas.
artinya mati secara rohani. Ketika kita berdoa, tandanya kita hidup. Jadi doa menunjukkan kepada kesadaran kita akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Doa menunjukkan pada kesadaran kita akan kerapuhan kita manusia. Kesadaran kita akan kebergantungan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber kekuatan itu. Oleh karena itu, ketika kita tidak berdoa, kita kehilangan kekuatan. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari untuk menjalani dan menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa Tuhan kita akan jatuh. Tanpa Tuhan kita akan tersesat. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mampu menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu untuk senantiasa menjalani setiap kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan dan persoalan ini, sehingga kita senantiasa mengalami kemenangan di dalam segala pergumulan hidup. Jadi doa merupakan kekuatan untuk kita mampu menjalani hari-hari hidup kita. Tetaplah senantiasa terhubung dengan Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, bangunlah satu hubungan kedekatan dengan Tuhan melalui doa, melalui ucapan syukur kepada Tuhan, melalui perenungan firman setiap hari, sehingga kita semakin kuat dan kita semakin menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita yang ketiga dengan memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena dengan mengucap syukur, kita mampu untuk menambahkan kekuatan dan energi untuk kita menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan mengucap syukur menolong kita untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Dan mengucap syukur menjauhkan kita dari persungut-sungutan, menjauhkan kita dari keluhan. Oleh karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena mengucap syukur juga menguatkan iman kita kepada Tuhan. Charles Finney mengatakan, keadaan hati dan pikiran yang melihat Tuhan dalam segala sesuatu adalah bukti dari bertumbuh dalam anugerah dan suatu hati yang bersyukur. Artinya ketika kita mengucap syukur, kita sedang bertumbuh dalam anugerahnya. Kehidupan rohani yang bertumbuh menunjukkan kepada hidup yang berfokus kepada Tuhan. Orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan mampu melihat Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah selalu bersukacita? Apakah kita sudah selalu terhubung dengan Tuhan? Apakah kita selalu bersyukur? Mari kita belajar pada malam hari ini. Poin yang terakhir, kita dapat menikmati kehidupan Tuhan berikan kepada kita dengan memiliki hati yang bersemangat. Semangat itu sangat penting. Orang yang kehilangan semangat hidup berarti orang yang tidak memiliki pengharapan untuk hidup lagi. Kehilangan semangat hidup membuat kita tidak mampu lagi untuk menjalani hari-hari hidup kita. Firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh artinya berbicara tentang suatu kehidupan yang dikuasai, dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita akan hidup senantiasa dalam kekuatan Tuhan. Kita hidup senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh-Nya, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita setiap hari. Ketika kita kehilangan semangat menghadapi persoalan kehidupan kita, maka kita sedang dipimpin oleh kedagingan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan semangatmu padam dengan kehidupan yang dipimpin oleh hawa nafsu daging. Tapi biarlah hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan kita dan kita tetap menikmati hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Oleh karena firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhan menciptakan kami untuk menikmati kehidupan di muka bumi ini.
Mampukan kami untuk bisa menikmati kehidupan Tuhan percayakan kepada kami, dan kami memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita, hati yang selalu terhubung dengan Tuhan Sang Pencipta, hati yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, hati yang selalu bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hidup. Tuhan menopang, Tuhan menolong, memberikan kekuatan agar dalam pergumulan apapun tetap menikmati kehidupan yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.